ayat-ayat ada ayat-ayat yang kita eh, harus mencari komparatifnya. Ada ayat-ayat yang kita memang perlu bimbingan Roh Kudus untuk memberikan iluminasi penjelasan kepada kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, tidak ada lanjut ya. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan langsung open mic tanya ya. Jangan tunggu sampai selesai ya. Nanti saya lupa tadi ngomong apa, bisa jadi. Tapi kalau Bapak Ibu rekam, Bapak Ibu akan ingat, oh ini Andreas tadi ngomongnya seperti ini, begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba berbicara tentang satu poin lagi, yaitu bagan hermeneutik. Apa yang dimaksud bagan hermeneutik? Bagan ini, Bapak Ibu hanya catat saja, nanti ininya saya kirim ke grup ya bagannya ini. Bagan hermeneutik ini sudah disepakati oleh mayoritas teolog-teolog dunia. Sepakat bagan hermeneutika ini ya seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau mau mencatat begini, kalau kertas kita ya, maka Bapak Ibu siapkan hermeneutik itu terbagi dua besar, dua bagian besar hermeneutik. Yang satu yang di atas berbicara tentang teknik, teknik ilmu, data itu ya, yang di atas. Yang bawah, golongan besar bawah itu berbicara tentang seni. Tadi Bapak Ibu ada sebagian yang sudah menjelaskan ini, ya, memberitahu hanya apa kosakatanya berbeda saja. Jadi hermeneutik itu terbagi dua. Yang dimaksud hermeneutik itu teknik atau ilmu atau data dan seni. Dan dalam hal ini bukan berarti satu lebih penting dari yang lain, Bapak Ibu. Tidak. Teknik dan seni ini teknik ya 100%, seninya juga 100%. Begitu. Nah, teknik ilmu atau data ini, ya namanya data, berbicara tentang data. Apa yang kita bisa ketemu di situ dari teknik? Maka dari teknik itu kita akan ketemu satu, teori hermeneutika. Dua, metode hermeneutika. Tiga, prinsip hermeneutika. Jadi teknik ilmu berbicara tentang teori, metode, prinsip. Ya, prinsip itu seperti tadi. Kalau raksasa itu pasti besar, tinggi. Itu prinsip. Kalau raksasanya 1,7 meter pasti salah. Itu menyalahi prinsip. Gitu. Ya. Nah, metode apa? Metode Daud mengalahkan Goliat, metodenya apa? Dia bersandar pada Tuhan, bukan pakai batu dan ali-ali loh, bukan. Itu bukan metode. Metodenya dia mengandalkan Tuhan. Nah, jangan kita kebalik gitu. Ya. Nah, tiga hal itu kita dapatnya di mana, Ibu-ibu? Bapak Ibu. Itu di buku. Bapak Ibu nanti kalau ada tugas dan Bapak Ibu cari buku, enggak usah beli ya kalau bisa. Googling saja ya. Kalau tidak terpaksa jangan beli. Googling saja. Sekarang sudah cukup banyak buku-buku yang kita bisa googling, kita bisa dapatkan. Bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris pun tidak masalah Bapak Ibu. Ya, kenapa? Bapak Ibu yang kurang merasa kurang cepat dalam bahasa Inggris gampang. Sekarang ada namanya Google Translate. Ya, sekali copy paste bahasa Inggris itu bisa menampung 5.000 kata.
untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi sekarang lebih enak. Googling saja, manfaatkan Google apa Google Translate. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, jangan hindari memakai artificial intelligence. Hindari memakai artificial intelligence. Kenapa? Walaupun banyak hal dia sepertinya bisa jawab, tetapi secara prinsip kalau dia salah kita tidak tahu. Saya sudah menemui beberapa kesalahan atau ketidakakuratan artificial intelligence. Apa? Chat GPT, gitu kan? Hati-hati. Saya sudah menemui beberapa ketidakakuratan di dalam pengertian. Nah, kalau itu kita menjadi sumber utama, itu yang saya bilang hati-hati. Kita harus tetap sumbernya ke timur. Nah, kalau kita berbicara tentang buku-buku, tetap ya masih di bagian atas itu tadi ya, bicara tentang teori, metode, prinsip tadi yang semuanya buku, maka buku-buku itu apa saja yang dimaksud? Bisa saja satu, Alkitab berbagai macam bahasa. Ya, sekarang kan bisa diupload toh, gampang toh, berbagai macam bahasa. Nanti kalau waktunya cukup, kita coba buka itu. Bahasa apa saja kita bisa temui di situ. Dan apa? Volumenya enteng, ringan. Jadi Bapak Ibu download tidak ada masalah. Jangan kebanyakan ngedownload video itu habis habis memori Bapak Ibu itu berat sekali kalau memori. Ya, memori untuk video itu berat. Tapi kalau ini Alkitab yang berbagai macam bahasa itu nanti kalau cukup kita akan coba buka, semoga cukup ya waktunya dan kita coba belajar dari situ. Alkitab berbagai bahasa. Dua, konkordansi. Konkordansi itu enak nyari nyari kata per kata. Bahasa Indonesia sudah ada konkordansi bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pakailah strong concordance. Saya tidak tahu apakah ada download yang offline untuk strong concordance. Kalau ada, manfaatkan yang offline. Ya. Nah, strong konkordan itu sampai sekarang itu merupakan konkordan yang menurut saya paling lengkap sampai sekarang. Bukunya gede. Bapak Ibu sudah pernah lihat buku konkordan, strong konkordan. Bukunya seperti ini Bapak Ibu. Strong konkordan. Tebelnya seperti ini. Ya, tuh tebelnya seperti ini. Ini isinya konkordan untuk bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Semua bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ada nomor-nomornya. Nah, ini Opa Strong ini sangat hebat, pinternya setengah ampun dah rasanya. Pinter bingit gitu ya. Jadi setiap kosakata dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang ada di dalam Alkitab diberi nomor supaya kita tidak salah. Nomor ini yang membuat kita bisa mencari dengan tepat. Nah, sekali lagi saya nggak tahu apakah ini ada offline-nya atau tidak. Bapak Ibu cari deh, tanya-tanya gitu. Karena saya punya fisiknya, jadi saya nggak pernah cari googling. Tapi di Google ada Strong Concordant. Cuman yang saya tidak tahu apakah ada offline-nya atau tidak. Kalau ada, manfaatkan itu. Semua, kalau ada offline ambil, ada offline ambil. Karena Bapak Ibu tidak pakai datanya. Langsung buka dimanapun saja bisa. Ya. Nah, ini konkordan. Kamus. Ya, kamus Bapak Ibu perlu kamus.
Kamus Alkitab itu memudahkan kita untuk eh, mencari arti-artinya dengan akurat gitu. Nah, nah, kamus ini juga ada Bapak Ibu ya, kamus ini Bapak Ibu. Ini namanya wine ya. Tulisannya Vine apostrof S. Vine. Ini tebelnya segini. Lebih kecil daripada Strong Concordant, tapi tebelnya mirip. Ini fisiknya. Nah, kabar gembiranya ada offline-nya di Google. Bapak Ibu tinggal cari offline dan ada bahasa Ibrani dan bahasa Yunaninya juga. Jadi ini kamus bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau yang ini yang saya pegang itu hanya Yunani. Itu sudah tebelnya segini loh, Yunani. Ya, kalau ada Ibraninya pasti lebih tebel. Ya, saya mendapatkan kamus ini offline Yunani Ibrani. Saya pakai. Ya, saya bisa buka kapan saja. Dimanapun, tidak perlu kuota data, tidak perlu wifi, buka saja. Nah, itu kamus. Terus apa lagi? Satu Alkitab macam-macam, dua konkordan, tiga kamus, empat bahasa asli. Bahasa asli Bapak Ibu Perjanjian Baru kan bahasa Yunani mayornya, walaupun ada Aram dan ada yang lain-lain begitu ya, tetapi mayornya Yunani. Bahasa Perjanjian Lama Ibrani gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah dapat Ibrani dan Yunani jangan sampai lupa. Itu penting banget. Di dalam eksegesa, di dalam hermeneutik sangat diperlukan. Kenapa? Karena artinya seringkali di luar dugaan kita, Bapak Ibu. Loh kok bisa gitu, Pak? Nah, ini kembali tadi ya. Saya harus jawab bahwa satu kosakata di dalam bahasa asli Alkitab, satu kosakata di dalam bahasa asli Alkitab itu belum tentu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan satu kosakata juga. Belum tentu bisa akurat. Kenapa masalahnya? Masalahnya kembali lagi seperti tadi Bapak Ibu. Bahwa ini ditulis zaman dulu. Bahasa berkembang. Sudah bahasa berkembang, kita juga tidak kenal. Bangsa Israel itu seperti apa kita tidak kenal. Kebudayaannya kita tidak kenal. Kehidupan sosialnya kita tidak kenal. Kehidupan budayanya kita juga tidak kenal. Dan banyak hal yang kita tidak kenal di dalam eh, zaman dulu, latar belakang itu membuat tidak selalu satu kosakata dalam bahasa asli bisa diterjemahkan ke dalam satu kosakata pula ke dalam bahasa lain. Kembali lagi, saya ulangin, satu kosakata di dalam bahasa asli belum tentu akurat bila diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan satu kosakata juga. Belum tentu akurat. Karena perbedaan budaya, perbedaan sosial, perbedaan politik, perbedaan pertahanan, keamanan, sosial, budaya, dan banyak hal. Nah, contoh paling gampang sekarang. Contoh paling gampang begini. Ini kita mudah pahami. Bahasa Indonesia mengenal berbagai macam kosakata, mulai dari padi, gabah,
beras, nasi. Betul ya? Kosakata bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, semua itu cuma satu, rice. Nah, ini contohnya paling gampang. Oleh karena itu saya bilang tadi ya bahwa satu kosakata di dalam bahasa asli belum tentu bisa akurat apabila diterjemahkan dalam satu kosakata pula ke dalam bahasa lainnya. Gitu. Nah, karena itu siapa yang bilang Lukas? Kalau itu Lukas, kalau semua yang dikatakan Yesus dituliskan, tidak ada satupun buku yang bisa memuat. Demikian juga kalau Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan harus menerjemahkan ini ini yang dimaksud rice itu gabah loh ya, bukan nasi begitu. Lah itu menerjemahkan itu kan kalimatnya panjang, maka Alkitab kita menjadi luar biasa tebel dan banyak orang tidak mau baca. Kenapa? Puyeng bacanya, puyeng ya. Oleh karena itu LA ini hebat banget kok. Ya, beliau-beliau ini mampu menerjemahkan eh, terjemahannya itu bisa dipahami oleh semua tingkatan. Ya tentu saja kalau Bapak Ibu belajar hermeneutik, maka Bapak Ibu harus mempelajari Alkitab itu dari sudut pandang hermeneutik. Ya, data tadi buku. Ya. Kemudian itu tadi 4 bahasa asli. Sekarang ada lagi sejarah gereja. Bapak Ibu perlu lihat juga. Ini buku-buku tentang itu sejarah gereja. Nah kita tahu sejarah gereja itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Ya, diterima itu dianggap sah, ditolak itu dianggap apa? Zaman sekarang hoak gitu. Enggak cocok gitu ya. Jadi sejarah gereja itu ada seperti itu. Nah, kalau kita mendapat buku sejarah gereja kan kita harus hati-hati. Ini yang diterima ataukah yang ditolak kan gitu. Ya, toh? Nah, jadi dari semua satu, dua, tiga, empat, lima ya, Alkitab, konkordan, kamus, bahasa asli sejarah, maka semua itu buku-buku ini kita masih bisa bagi total itu semua. Ada karya-karya umum, karya sastra umum, ada karya sastra khusus. Nah, kita tahu, sebagian dari kita tahu, tapi gini, Bapak Ibu, saya nggak mungkin menjelaskan detail satu persatu, yang nggak mengerti, Bapak Ibu catat, kemudian Bapak Ibu googling ya. Googling itu jauh lebih cepat. Jangan ke perpustakaan cari buku, itu langkah terakhir itu. Ya, googling saja cepat. Nah, karya-karya khusus itu apa? Karya-karya khusus itu seperti puisi, ya, perumpamaan, gitu ya. Amsal itu juga karya puisi khusus gitu, ya. Karya-karya khusus, karya sastra khusus. Nah, itu berbicara tentang data, ilmu, teknik gitu. Nah, sekarang kita mau lari yang ke bawah, yang tadi saya sebut seni. Seni itu apa? Yang dimaksud seni di sini adalah satu, relasi bersama Tuhan. Dua, kemampuan atau kebijaksanaan kita atau pengilhaman daripada Roh Kudus ini yang mempengaruhi kita untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip penafsiran serta merangkum menjadi satu menjadi satu karya sastra atau karya tulisan yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang lain atau oleh jemaat kita. Nah, ketika kita menyampaikan itu kan berarti homili, begitu kan? Homili kita itu jemaat harus mengerti, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, teknik dan seni ini sampai kapanpun Bapak Ibu tidak boleh lupa. Kenapa?
Karena memang mayoritas, mungkin kok 98% gitu, saya pernah baca satu sumber buku ya, itu mengiyakan gitu, mengamini. Hermeneutik itu hanya terdiri dari dua, teknik dan seni. Teknik 100%, seninya juga 100%. Itu sama seperti Yesus manusia 100%, tapi juga Allah 100%. Jadi tidak boleh ada yang dianaktirikan. Nah, makanya Bapak Ibu kalau eksegesa itu memang perlu waktu ya. Jelas perlu waktu. Eh, kita mengeksegesa katakanlah begini. Saya mau khotbah 20 menit ya di gereja 20 menit ya. Itu berarti minimal 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 Bapak Ibu harus menyediakan waktu 100 menit untuk mengeksegesa materi tersebut minimal 5 kali. Nah, ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan ya, karena kita kan selain melayani kan juga beberapa di antara kita akan bekerja juga ya. Saya melayani dan juga bekerja. Jadi perlu perlu pengaturan, perlu pengaturan ya, bahwa teknik dan seni harus kita lakukan seoptimal mungkin. Begitu kita eh, diberi waktu untuk sharing firman Tuhan 20 menit, maka 100 menit minimal kita harus eksegesa. Lebih, lebih baik. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, poin berikutnya. Tadi udah ya, Bagan ya. Poin berikutnya adalah hermeneutik ini punya kaitan erat dengan apa? Dengan tiga hal bagian besar. Ya, bahwa hermeneutik ini seringkali terkait tiga bagian besar. Satu, itu teologia biblika. Teologia biblika itu apa? Menafsir kitab-kitab ya dari teks dan konteks. Nah, kalau di sekolah Alkitab maka keluarnya teologia biblika itu adalah pengantar perjanjian baru atau pengantar perjanjian lama, tafsir perjanjian baru atau tafsir perjanjian lama, teologi perjanjian baru atau perjanjian lama, bahasa asli Yunani atau Ibrani. Ya, itu semua teologi biblika. Ya. Yang kedua, teologia praktika. Apakah itu teologia praktika? Teologia praktika itu adalah homiletika, ilmu berkhotbah. Itu teologia praktika. Apologetika itu teologia praktika. Liturgika itu juga praktika. Mata kuliah misioner itu juga praktika. Yang ketiga, teologia sistematika. Apa itu? Teologia sistematika adalah ajaran-ajaran Alkitab yang telah diformulasikan secara sistematis ke dalam doktrin-doktrin. Jadi doktrin itu apa? Doktrin banyak ya, doktrin Alkitab. Jadi artinya doktrin itu diambil dari Alkitab, diformulasi secara sistematis, tapi semuanya formulasinya itu dasarnya dari Alkitab. Gitu, karena doktrin Alkitab. Doktrin keselamatan itu adalah teologi sistematika juga. Diformulasikan menjadi sistematis tentang keselamatan, tapi semuanya berdasarkan Alkitab dan seterusnya. Ya, jadi
Sampai di sini semoga nggak bingung ya, karena mungkin saya agak cepat ini. Ya karena waktu kita terbatas ya. Oke, kita istirahat dulu bentar ya. Istirahat dulu bentar. Eh, Kira-kira 10-15 menit begitu ya untuk kita me- apa ya mengendorkan mengendorkan ini, urat-urat kita ya dan pikiran kita menjadi lebih rileks. Nanti kita ketemu lagi sekitar 15 menit kemudian ya Bapak Ibu ya. Saya sudah upload bagan hermeneutik ya. Ya, Pak dosen, sudah kami lihat. Ya. Jadi itulah penggambarannya. Itu yang Bapak Ibu semua kita tidak boleh lupa. Jangan sampai lupa. Ketika kita hermeneutik, maka ingatlah bagan hermeneutik. Ketika kita eksegesa, lihatlah bagan hermeneutik. Nah, itu yang sudah diupload. Oke, kita tadi bicara tentang teologia biblika, teologia praktika, dan teologia sistematika. Apakah ada yang bertanya sampai di sini? Sekali lagi, kalau bertanya langsung ya, open mic ngomong ya. Kalau enggak, saya ngomong terus. Oke, pertanyaannya adalah kapan teologia biblika, teologia praktika, teologia sistematika ini ada? Kapan? Teologia biblika, teologia praktika, teologia sistematika ini di disusun sistem seperti itu yang menyusun itu ya teolog barat. Pertanyaannya kapan ini muncul? Pengajaran ini muncul. Disinyalir, disinyalir itu munculnya sekitar abad 13. Ya baru istilah ini muncul. Teologia biblika, teologia praktika, teologia sistematika. Ini secara akademis ya. Teologia tiga macam ini yang terimbas ada di dalam hermeneutika itu baru muncul sekitar abad 13. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, jauh ya bedanya ya. Sama keadaan waktu itu. Jauh sekali. 13 abad. Nah, jadi walaupun di sekitar kita ini sudah dipenuhi oleh teologi biblika, praktika, dan sistematika, kita tetap harus waspada. Betul enggak? Info-info atau data-data yang ada di situ itu acuannya timur gitu. Ya kalau enggak kita harus hati-hati ya. Jangan jangan buru-buru dipakai. Nah, tetapi kalau dari Alkitab kita bisa lihat ini munculnya model-model seperti ini ya, model-model teologi biblika, praktika dan sistematika itu kurang lebih 400-500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Dan itu artinya pembuangan ke Babel. Dan itu artinya Esra berperan kuat pada saat itu. Makanya tadi saya sempat singgung bahwa Esra itu membaca, menerjemahkan, serta menguraikan artinya. Oleh karena itulah kita
para sarjana ini mengakui dan memberi gelar kepada Esra ini Bapak Hermeneutika gitu. Ya, karena Esra ini yang ditengarai muncul pertama kali secara akurat, secara data, bahwa beliaulah yang membacakan, menerjemahkan, serta menguraikan. Ya, jadi itu itu sekitar tahun berapa ya persisnya ya? 587 itu atau berapa ya? Bentar, bentar. 400-500 tahun lah zaman pembuangan ke Babel. Ya, sebentar ada nggak ini di sini tahun persisnya? 457 BC before Christ. Ya. Mulai ini maka pengembangan hermeneutik mulai terjadi terus berkembang 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 begini ya. Tampilan layar saya terlihat semua ya sudah ya. Nah, perkembangan itu terus berjalan sampai sekarang. Pak, teologia kemakmuran ini masuknya kemana, Pak? Sistematika. Teologi feminin masuknya kemana? Sistematika. Dan macam-macam kita bisa lihat yang semuanya tergolong tiga hal itu. Ya, jadi hermeneutik terkait erat. Sekarang kita mau menginjak poin berikutnya. Tujuan hermeneutik. Kalau kita mulai sistemkan, maka tujuan hermeneutik itu satu adalah untuk ilmu. Ilmu supaya apa? Ilmu supaya mengerti atau memahami. Jadi tidak salah kalau kita belajar ilmu hermeneutika ini salah satunya untuk mengerti atau untuk memahami. Tidak salah. Karena itu perlu belajar, namanya ilmu perlu belajar Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Perlu belajar. Yang kedua, apa tujuan hermeneutika? Menumbuhkan kerohanian kita. Melalui belajar kita tahu macam-macam. Contoh lagi, pada zaman rasul-rasul, mereka menjual, mereka masing-masing menjual rumahnya dan membagikan. Pertanyaannya kan berarti tidak punya rumah dong. Rumahnya udah dijual. Itu bahasa Indonesia bunyinya begitu. Tetapi kalau kita lihat teksnya, maka di situ terlihat bahwa mereka yang mempunyai rumah bentuknya jamak, masing-masing menjual rumahnya bentuknya tunggal. Jadi yang jual rumah itu mereka yang udah punya rumah banyak, lebih dari satu, bentuknya jamak begitu. Ya, bukan
rumahnya satu terus tak jual dikasih untuk pelayanan begitu. Enggak loh ya, Alkitab enggak ngajarin seperti itu loh. Nah, jadi rohani kita bertumbuh. Oh iya, ternyata begitu toh. Berarti aku ini percaya Yesus bukan mata gelap, bukan apa, bukan pokoknya eh, hanya percaya tidak peduli yang lain begitu. Enggak, kita perlu belajar. Percaya iya jelas, belajar iya. Nah, makanya Bapak Ibu ada di tempat pelayanan masing-masing. Karena apa? Karena ada satu misi agung Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Betul, percaya saja? Iya, percaya dan belajar begitu. Jadi murid. Nah, Bapak Ibu semua ini teman-teman yang di lapangan kan pelayanan untuk ini toh, untuk membuat mereka jadi muridnya Tuhan kan, bukan menjadi muridnya kita toh, menjadi muridnya Tuhan. Rohani kita bertumbuh. Semua domba yang Tuhan percayakan kepada saya di ladang pelayanan ini miliknya Tuhan, bukan milik saya. Tidak boleh kita acak-acak dengan cara kita sendiri, tidak boleh. Harus dengan cara Tuhan ngajarnya. Menggembalakan harus dengan cara Tuhan. Rohani kita makin bertumbuh. Jemaat kita juga bertumbuh. Kenapa? Karena kita mau dengan rela untuk eksegesa. Teknik seni. Ya, tidak boleh lupa. Yang ketiga, tujuannya apa? Supaya kita belajar itu. Supaya kita bisa aplikasikan. Ya, kita bisa aplikasikan. Bapak, Ibu, teman-teman tadi beberapa yang kita bahas di awal itu menjurus ke arah bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan itu. Apa yang kita pelajari. Untuk kita mengerti firman Tuhan jelas perlu bimbingan Roh Kudus ya, Bapak Ibu ya. Tidak boleh dilupakan ya. Nanti kalau nggak ada bimbingan Roh Kudus nanti jadinya eisegesa. Pikiran kita paksain supaya Alkitab itu cocok dengan pikiran kita. Salah. Ya, tapi pemikiran Alkitab, arti Alkitab itu yang kita ambil, kita dapatkan, kita angkat keluar dan itu kita menjadi patokan di dalam diri kita. Eksegesa. Nah, kalau kita sudah Pak aplikasi, Andreas. oh, oke, silakan Pak Andreas. Ya, em, dari penjelasan Pak kita harus fokus ya. Tapi ada beberapa aliran yang hanya mengandalkan Roh Kudus tanpa ini mana pendapat Bapak. Makasih Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus, kembali lagi ke definisi hermeneutika, bagan hermeneutika. Yang kita tidak boleh lupa, sudah disepakati mayoritas teolog di seluruh dunia, bahwa hermeneutika terdiri dari teknik dan seni. Percaya pada Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, boleh enggak? Harus, bukan boleh atau enggak jawabannya, harus. Karena itulah kita minta iluminasi daripada Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Supaya kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan firman umatku binasa karena tidak berpengetahuan? Nah, ayo nggak boleh nggak ayo yang males belajar umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Ya, teman-teman kita yang malas belajar ingatkan
Jangan langsung dituding umat binasa karena tidak berpengetahuan, marah nanti dia. Ya, dijelaskan dengan kata-kata, dengan redaksional, dengan kalimat-kalimat yang cocok disesuaikan pada waktu itu. Tapi intinya, umatku, umatnya Tuhan, itu binasa karena tidak berpengetahuan. Artinya apa? Tidak mau cari ilmu, tidak mau belajar. Sedangkan amanat agung Tuhan, jadikanlah semua itu segala bangsa muridku. Apa arti murid di situ? Murid itu kata dasarnya itu mat. Matetes itu mat. Apa artinya? Siap diajar, siap belajar. Jadi kalau ada murid hanya siap belajar, tidak siap diajar, pasti bukan murid. Kalau murid hanya siap diajar, tidak mau belajar, pasti bukan murid. Kenapa saya bisa bilang pasti? Ukurannya firman Tuhan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Demikian Pak Andreas. Ya, jadi harus seimbang, harus sesuai. Harus sesuai. Domba-dombaku mengenal suaraku. Mengenal, bukan denger. Ya, lain loh ya. Coba Bapak Ibu teman-teman yang eksegesa, mengenal itu artinya apa? Gitu. Nggak usah lah, aku buka sebentar ya. Sebentar ya. Ada di mana itu? Yohanes berapa? Ada yang ingat? Yohanes berapakah itu? 10, Pak. Ya, tepat sekali. Coba lihat. Mana ini? Ayat 3 ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ini aja udah luar biasa loh, teman-teman. Ya, Tuhan memanggil domba-dombanya masing-masing. Menurut namanya, saya aja kadang-kadang kalau ngingetin nama teman saya bisa lupa. Ini Tuhan enggak itu masing-masing. Lah dombanya Tuhan masa 100? Enggak, jutaan bukan? Tapi memanggil dombanya masing-masing menurut namanya. Menurut namanya itu artinya menurut namanya masing-masing. Gitu. Ya. Terus mana itu ayat yang itu tuh? Domba-domba mengenal suaraku. Ayat 14, Pak. 14. Oke, terima kasih. 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Coba saya cek. Ginosko. Apa maksudnya ginosko? Bukan oida. Oida juga mengenal, ginosko juga mengenal. Ini ginosko mengenal berdasarkan data dan pemahaman. Ginosko mengenal berdasarkan data dan pemahaman. Artinya belajar. Kita kenal siapa Tuhan. Pemahaman, tuntunan Roh Kudus. Ya Pak, aku masih sering salah ya Pak. Gimana?
Ya sering salahin. Ya tidak apa-apa salah. Yang penting minta ampun. Gitu kan. Jangan mengulang lagi. Berusaha begitu. Saya ini ngomongnya gampang loh. Prakteknya kan tidak gampang seperti saya ngomong. Iya toh? Tidak gampang. Bukan hanya Bapak Ibu saja yang ngalamin tidak gampang. Saya pun ngalamin tidak gampang. Teorinya gampang. Tetapi Tuhan bilang seperti itu. Jadi kita harus nurut. Untuk diaplikasikan. Nah, mumpung di Yohanes 10 ya. Saya mau singgung sekalian ayat 10. Ini kan ayat menarik ini. Terkenal toh, sering dipakai. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayo, mau enggak kelimpahan seperti apa? Ya, ini yang paling seneng pakai ayat ini adalah mereka-mereka yang menganut teologi kemakmuran. Paling seneng pakai ayat ini. Menurut saya ini. Mereka-mereka yang menganut ini kok kurang eksegesa ya. Kurang eksegesa. Kenapa? Karena supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, hidupnya itu bukan hidup bios, tapi hidup soe. Hidup bios itu hidup jasmani, sandang, pangan, papan. Hidup soe itu adalah hidup kerohanian. Mana mungkin Yohanes 10 ayat 10 dipakai sebagai dasar untuk teologi kemakmuran. Tidak mungkin bisa. Apalagi selalu dihubungkan dengan perkara jasmani. Salah besar. Ini tidak berbicara masalah jasmani. Ini bicara tentang masalah rohani. Menarik ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua ya. Menarik. Jadi semakin kita belajar, maka kita semakin kaya. Semakin kita bisa menguatkan jemaat-jemaat di mana tempat kita berada. Jadi kita memberi makanan mereka bukan hanya bubur atau susu saja, tetapi juga makanan keras. Sehingga mereka kuat, sanggup menghadapi tantangan. Pasti menang, Pak. Ya bisa kalah juga. Terus gimana? Menghadapi tantangan itu bukan berarti harus selalu menang loh, teman-teman, Bapak Ibu semua. Menghadapi tantangan, menang itu adalah kalau kita jatuh, kita tetap bangun. Jatuh 10 kali, bangun 11 kali. Bangunnya lebih satu. Makanya Mazmur ya, yang mengatakan, kalau aku jatuh tidak tergeletak. Ya. Bangunnya plus satu. Jatuh 5 kali, bangun yang keenam kali. No problem. Nah ini bagaimana, kan jadi tantangan ini buat kita ini. Ini teman-teman semua ini, Bapak Ibu kan hamba-hamba Tuhan semua ini. Paling enggak praktisi-praktisi lapangan yang juga melayani. Bagaimana kita mengaplikasikan ini? Jadi percaya kepada Tuhan, percaya bimbingan Tuhan, bimbingan Roh Kudus, suara Roh Kudus harus belajar Alkitab, harus teknik dan seni. Kalau relasi kita kepada Tuhan tidak bagus, rasanya sih keluarnya juga tidak bagus ya, Bapak Ibu ya. Keluarnya itu ucapan kita atau tindakan kita juga sepertinya nggak bagus juga itu kalau kita tidak dekat sama Tuhan, relasi kita tidak bagus gitu. Tapi itulah faktanya. Ketika kita relasi bagus bersama Tuhan, maka
perkataan kita, perbuatan kita juga bisa bagus. Tujuan hermeneutik yang keempat, apa? Preventif. Pakai F atau pakai V ini? Bapak Ibu yang lebih tahu ya. Pencegahan supaya terhindar dari salah, terhindar dari ajaran-ajaran sesat. Masih ingat kisah para rasul jemaat di Berea? Paulus mengatakan jemaat di Berea lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika. Jemaat Berea itu kota kecil, desa, mungkin bukan kabupaten, mungkin kok kecamatan itu kalau sekarang. Tesalonika itu seperti ibu kota, pusat segala sesuatu. Kenapa jemaat di Berea lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika? Nah, Bapak Ibu kan bisa meneruskan sendiri kan bunyi ayat itu. Setiap hari. Apakah itu semua betul demikian? Jadi bagaimana kita bisa meninggalkan teknik atau meninggalkan seni? Tidak bisa. Dua-duanya. Teknik dan seni sama-sama kuat. 100% teknik, 100% seni. Artinya, tidak boleh lupa. Ya, tidak boleh lupa. 5 kali waktu minimal diperlukan untuk kita homili. Kita sharing firman Tuhan. Kecuali cerita pengalaman, cerita testimoni. Enggak perlu persiapan. Testimoni apa yang dialami, ya udah cerita saja kan begitu. Nah, ini preventif. Supaya mereka tidak terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Betul ya, ada ayat itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ini loh tujuannya, kenapa kita perlu belajar. Murid siap diajar, siap belajar. Matetes itu mengatakan bukan mau belajar dan mau diajar, enggak. Siap. Seperti prajurit, siap gitu ya. Udah dilakukan apa aja, yang komandannya ngomong A ya A tanpa titik koma, sudah A. Total sempurna A. Gitu. Kalau nggak sempurna, komandannya bisa bilang desersi kamu, pembangkangan, gitu ya. Dan dia kena sanksi. Nah, itu kita juga begitu. Ya, siap, siap diajar dan siap belajar. Teman-teman kita, ya Bapak Ibu yang ada jemaat-jemaat juga dan tetangga-tetangga sekitar mau belajar, tetapi hanya siap belajar dan tidak siap diajar, belum jadi murid. Kita belum memenuhi sesuai dengan ketentuan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, yang penting itu memuridkan ya, di dalam amanat agung Tuhan. Kenapa begitu? Kalau kita menghermeneutik amanat agung Tuhan, Matius 28, 19, 20, maka kita tahu bahwa memuridkan itu adalah kata kerja utama. Pergi, baptis, ajar, itu kata kerja pendukung. Artinya apa? Kalau kita pergi, tujuannya memuridkan. Kalau kita belajar, tujuannya memuridkan. Kalau kita baptis, tujuannya memuridkan. Bukan yang lain. Jadi muridnya Tuhan loh, bukan jadi muridnya kita. Kadang-kadang ada kita bisa ketemu gitu. Hamba Tuhan yang begitu membela jemaatnya dengan segenap kekuatannya. Karena dia merasa ini jemaatku.
Salah kalau kita punya pemikiran seperti itu. Kalau teman kita yang kita kenal punya pemikiran seperti itu, tepuk baunya, bro, salah kamu bro. Bukan jemaatmu bro, jemaatnya Tuhan. Nggak boleh pakai maumu bro, pakai maunya Tuhan. Nggak boleh pakai caramu bro, pakai caranya Tuhan. Ya. Nggak boleh pakai metodamu bro, pakai metodanya Tuhan. Preventif. Supaya kita terhindar dari kesalahan dan dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tahunya sesuai dan tidak bagaimana? Hermeneutik, teknik dan seni. Supaya mereka jemaat kita tidak terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran, caranya bagaimana? Ajar mereka, jadikan murid. Kita belajar, kita mengeluarkan arti dari teks-teks Alkitab dengan eksegesa tadi, kemudian kita salurkan kepada teman-teman kita yang lain. Supaya mereka pun menjadi muridnya Tuhan. Sama-sama seperti kita. Preventif. Banyak hal dari hermeneutik atau dari pemahaman hermeneutik kita bisa melakukan pencegahan atau pengendalian diri atau berusaha mengendalikan diri karena kita tahu salah gitu ya. Untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kelima. Yang kelima ini eksposisi. Apa ini artinya eksposisi? Eksposisi ini artinya penguraian hasil eksegesa, penguraian hasil eksegesa yang telah dikerjakan disusun menjadi bentuk khotbah atau sharing firman Tuhan. Itu eksposisi. Tanpa kita belajar nomor satu, kita tidak mungkin eksposisi. Mungkin Pak, tidak usah pakai ilmu eksposisi. Iya, eksposisinya itu dasarnya eksegesa. Karena apa? Karena tidak eksegesa. Jadi yang dieksposisikan adalah hasil eksegesa. Memaksa ayat firman Tuhan untuk sesuai dengan pola pikir kita. Dihindarkan hal ini dari kita. Kapanpun juga. Ya, lanjut ya. Saya akan ambil poin berikutnya ini secara cepat. Ya, jadi Bapak Ibu, eh, kenapa? Karena bahannya, uraiannya itu Bapak Ibu googling aja sudah pasti banyak banget bahannya. Ya, jadi tidak perlu dijelaskan di sini secara detail, hanya secara singkat saja. Sejarah hermeneutik diawali dengan hermeneutik Yahudi. Ini adalah pangsa pertama daripada tujuan hermeneutik Yahudi. Ya.
Jadi sejarah Yahudi, tadi saya sudah mulai sebut, mulai 457 BC, ya, di halaman atas tadi, 457 sebelum Masehi, maka itu artinya pembuangan di Babel. Esra mempelopori melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena di Babel namanya juga pemerintahan penjajah. Mereka tidak boleh pakai bahasa Yahudi seenaknya. Kenapa? Ya kan kalau nanti orang Yahudi ngomong, orang Babelnya tidak ngerti. Jangan-jangan orang Yahudi ini ngomong-ngomong mau makar gitu. Kita nggak tahu, tahu-tahu blung gitu makar terjadi. Ya jadi tidak boleh. Harus pakai bahasa Babel, Aram. Nah, kemudian Esra mempelopori. Aram ngomong Ibrani kan tidak boleh. Salin aja diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Aram. Terjemahkan. Tujuannya untuk orang Yahudi. Supaya baca firman Tuhan tidak dilarang oleh penjajah. Tetapi ternyata Tuhan punya maksud luar biasa. Orang Aram pun bisa baca hasil terjemahan Esra. Jadi banyak orang Aram yang bertobat. Ya. Orang Yahudi tidak Yerusalem jauh, mau beribadah boleh, boleh. Bahasanya tetap harus Aram, tidak apa-apa, tidak dilarang. Maka Esra mempelopori jadilah sinagog, ya, sinagoge. Itu berjalan terus ketika banyak orang Yahudi yang sudah pulang kembali ke Israel, ya, tanah Israel. Kemudian hal itu berlanjut, sinagog tetap diadakan di Yerusalem. Sementara bait suci itu belum berdiri, belum bisa dipakai untuk aktivitas ibadah. Masih remuk kan bait Allah itu. Nah, dengan demikian sinagog atau sinagoge ini menjadi pusat hermeneutik Yahudi pada waktu itu. Sinagog buat apa? Buat belajar Alkitab, bahasa Aram tentunya waktu itu, ya. Mempelajari Taurat dengan teliti. Ya waktu itu kan adanya cuma Taurat, ya, 5 kitab Pentateuch itu kan. Zaman itu belum ada loh, apa Mazmur gitu belum ada. Mazmur itu maksudnya belum ada tertulis begitu. Tertulisnya mereka itu kan sekitar tahun berapa? 100-200 setelah Masehi baru mulai terkanon itu, ya. Nah, pusat mempelajari Taurat, pusat memelihara tradisi Yahudi itu pusatnya di sinagog. Pusat melakukan kegiatan sosial lainnya dan juga kumpul-kumpul, ya, ngerumpi, sinagog tempatnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita di gereja ini, gereja kita menjadi sarana untuk jemaat ini, menjadi sarana untuk menaikkan doa-doa, untuk belajar firman Tuhan, mempelajari secara teliti, belajar eksegesa, memelihara kebiasaan-kebiasaan Alkitab yang sudah diajarkan. Bagus itu, bagus banget. Gereja menjadi sarana untuk itu. Tapi jangan cuma itu saja. Gereja pun bisa jadi sarana untuk membantu tetangga sekitar kita yang sekalipun bukan Kristen. Sebagian orang mengatakan tidak bisa, Pak. Gereja itu kan untuk orang Kristen, untuk orang percaya. Ya, betul, untuk orang percaya, betul. Tetapi apa tugasnya orang percaya? Kumpul-kumpul, tok, kan enggak? Iya, toh? Matius
Amanat Agung bilang jadikanlah segala bangsa muridku, pasti bukan buat kumpul-kumpul tok. Ya. Nah, pakai itu untuk membantu warga sekitar tanpa mementingkan kelompok, golongan, agama atau apapun lah. Kenapa? Gereja itu tempatnya orang berdosa loh. Gereja itu tempatnya menjadi sarana untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal. Ya. Yesus Mesias, Yesus Kristus ya, Mesias itu terjemahnya di dalam bahasa Yunani Kristus. Jadi Yesus Kristus. Kemudian sinagog terus berkembang terus seperti itu. Ya, sekarang pun masih ada ya sinagog itu. Di Surabaya ada kan sinagog. Kalau nggak salah di Kalimantan apa gitu ada juga sinagog. Kalau ada kesempatan saya juga pengen masuk sinagog, pengen tahu dalamnya seperti apa. Belum pernah saya. Nah, kemudian setelah itu, ya setelah eh, Yahudi seperti itu, kemudian kumpul-kumpul mereka mikir, oh bikin bikin ini atau sekolah, jangan kumpul-kumpul sekolah lah supaya mempelajari itu secara sistematis. Nah, jadilah sekolah, sekolah Yahudi Palestina. Ada sekolah Yahudi Palestina di Palestina. Kemudian karena mereka dalam pembuangan, ada yang di dalam pembuangan, mereka juga bikin sekolah Yahudi Alexandria di daerah Mesir, gitu ya. Nah, mereka mereka beda-beda ini. Kalau sekolah Yahudi Palestina, mereka memang condong literal. Kalau Alexandria itu cenderung alegoris. Ingat, kita berbicara tadi alegoris. Alegoris dalam arti salah kaprah itu yang ditujukan kepada sekolah Yahudi Alexandria. Ya, semua diartikan rohani, tidak bisa. Semua teks Alkitab diartikan rohani. Jadi di balik teks Alkitab selalu ada arti rohani menurut mereka kaum alegoris. Enggak, ini kaum alegoris yang kebablasan loh ya. Karena sebetulnya alegoris itu betul, baik. Ada ayat-ayat teks Alkitab yang harus diartikan secara alegoris. Tidak semua, pasti tidak semua. Gitu. Ya seperti tadi kita sudah bicara ya di awal. Dan timbul sekolah-sekolah yang lain. Banyaklah pokoknya mulai menjamur. Tujuannya apa? Untuk menghermeneutik, untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari Taurat. Nah, setelah itu berkembang, kemudian kan zamannya Tuhan Yesus datang nih ke dunia. Maka hermeneutik mulai bergeser. Maka mereka menyebut hermeneutik apostolik. Hermeneutik apostolik jelas hermeneutik menurut konsepnya Tuhan Yesus. Dan para apostol, para rasul yang mendapat pengajaran dari Tuhan. Berjalan terus berkembang. Saya belum tulis ini. Hermeneutik apostolik. Kemudian berkembang, hermeneutik terus berkembang. Jadi hermeneutik bapak-bapak gereja. Nah ini konsili-konsili ini adanya di sini, daerah sini. Ya, konsili kan banyak itu. Ada berapa? 12, 13. Yang 5 disebut konsili ekumene. Kenapa ekumene? Karena disepakati oleh gereja barat dan gereja timur. Yang lain enggak. Kenapa? Karena hanya sebagian saja enggak ada perwakilan dari yang lain. Gitu. Nah, bapak-bapak gereja ini masih mirip-mirip sama seperti sebelumnya. Polanya begitu ya. Apa? Jadi ada hermeneutik yang dipelopori
contoh ya, seperti Clement dari Roma. Ya, ini Clement dari Roma harus disebut ya, Clement dari Roma karena nanti ada Clement dari yang lain begitu. Bapak Ibu, teman-teman ingat aja dan nama itu tidak akan keluar tidak akan keluar di ujian. Ya, Clement dari Roma. Nah, ini mereka mengajarkan hermeneutik dan mereka eh, cenderung memakai hermeneutik alegoris. Itu kurang lebih tahun 95 sampai 200 setelah Masehi. Kemudian setelah 200 itu sampai 325, maka yang mempengaruhi adalah sekolah Alexandria. Sangat mempengaruhi. Kemudian ini kalau tadi Clement dari Roma, ini Clement dari Alexandria. Nah, namanya sama, cuman darinya berbeda. Nah, ada Origen segala di situ ya, Bapak Ibu. Kalau ini nanti searching aja lah, googling banyak itu ceritanya sudah. Kemudian timbul sekolah Antioquia tahun 325 sampai 600 begitu ya. Terus jalan terus, ada Diodorus, ada Theodor, ada Chrysostom gitu ya. Kemudian gereja mulai pecah menjadi gereja timur dan gereja barat begitu ya. Gereja timur ini cenderung apa? Literal tapi juga alegoris begitu. Ada sebagian literal, ada sebagian alegoris. Gereja timur. Terus kemudian gereja barat. Gereja barat juga sama, sebagian literal, sebagian alegoris begitu. Pecah karena yang timur nggak mau ikut barat, barat nggak mau ikut timur. Sejarahnya bagaimana Pak? Pecah, googling. Ya, tidak ada waktu untuk cerita di sini. Padahal yang menarik sebetulnya. Kemudian terus jalan terus, maka sampailah ke hermeneutik abad pertengahan. Bapak Ibu manfaatkan ya gadget yang Bapak Ibu ada untuk mencari info sebanyak-banyaknya. Sekarang ini enak sekali dengan adanya gadget. Cepat kita kalau cari info. Gereja abad pertengahan ini dianggap sampai dengan 1517. Kenapa kok 1517? Bapak Ibu, teman-teman ada yang ingat nggak di tahun 1517 itu ada apa? Ada apa ini? Ada yang tak ingat? Tepatnya 31 Oktober. Ada yang ingat? Tepatnya di gereja Wittenberg. Ada yang ingat? Martin Luther, Pak ya. Iya, betul. Iya, betul ya. 31 Oktober 1517 itu adalah tonggak sejarah hermeneutik reformasi. Ya, sebelumnya kenapa hermeneutik zaman abad pertengahan ini disebut abad ke-8? Kita udah tahu semua. Ya, mengaku dosa, bayar pakai duit, dosanya diampuni. Enak ya, yang masuk surga yang kaya-kaya, yang nggak punya duit nggak bisa masuk surga. Ya, padahal jelas dikatakan bahwa di depan Allah, laki-laki dan wanita sama. Gitu. Nggak ada perbedaan. Ya, kasihan itu abad pertengahan ini ya. Orang yang berdosa tapi tidak punya duit, nyolong nyolong ayam tidak punya duit, ya udah dosanya terus nggak bisa diampuni. Tapi walaupun korupsi sekian miliar dinar gitu ya, tapi punya duit minta ampun diampuni, kasih surat ampun. Nah, gitu kan dulu, apa itu namanya, surat indulgensi gitu ya. Nah, hal seperti itu Bapak Ibu googling aja, rame itu ceritanya di situ ya. Sekarang hermeneutik reformasi. Nah, ini tokoh-tokohnya kita kenal. Ada Martin Luther, ada John Calvin yang terkenal, dan kemudian terus berkembang.
Ya, saya tidak mau masuk di dalam eh, perbedaan Martin Luther dan John Calvin karena itu sudah banyak di buku-buku. Saya nggak berminat untuk masuk ke situ. Tetapi yang penting adalah dasarnya mereka semua ingin kembali ke Alkitab. Apa sih kata Alkitab? Alkitab harus menjadi otoritas yang tertinggi. Manusia harus di bawahnya, pemerintah harus di bawahnya. Prinsipnya itu. Bahwa Alkitab ini tanpa salah. Pendeta bisa salah, hamba Tuhan bisa salah, pastor bisa salah. Alkitab tidak bisa. Karena itu ada istilah ya, Alkitab menjawab Alkitab kan gitu ada. Ya karena itu kita mentafsir Alkitab itu dengan melalui Alkitab itu sendiri. Memang waktu itu terkena apa? Goncang ya, Jerman goncang. 95 dalil itu tancangkan oleh Martin Luther di hari Minggu 31 Oktober itu gempar. Gemparannya sampai kemana-mana. Tapi masalahnya waktu itu gereja tidak mau tunduk pada Alkitab. Otoritas Alkitab tidak mau. Ya. Pemahaman Alkitab harus melalui hamba Tuhan. Kalau tidak dikhawatirkan tersesat. Padahal ya sama-sama manusia kan. Jemaat pun kalau eksegesa itu akan memusingkan hamba Tuhannya, gembala jemaatnya. Pasti. Apalagi kalau hamba Tuhannya, gembala jemaatnya enggan eksegesa. Jadi bagaimana kita mencari arti yang sedekat-dekatnya dengan aslinya. Itu yang penting. Ya. Cukup penting untuk kita bisa lakukan sehingga kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai macam angin pengajaran. Tadi saya sudah berikan beberapa contoh dan banyak contoh bahwa kita jangan sampai mudah terombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Bagaimana dengan hermeneutik pasca reformasi? Ini terus berlanjut. Disinilah mulai keluar teologia biblika, teologia praktika, teologia sistematika, teologia PL, teologia PB, teologia antar perjanjian, begitu ya. Ini mulai keluar istilah-istilah seperti ini di sini. Maka maka sesudah reformasi itu kan mereka kecenderungan ada reformasi itu kan istilahnya back to the Bible. Belajar secara literal, secara tekstual. Artinya itu juga mempelajari bahasa aslinya supaya nggak salah. Dari tadi yang saya kasih contoh kata benda sama kata kerja kita pun bisa salah ya. Raksasa kok 1,7 meter gitu salah pasti ya nggak sesuai dengan ini dengan arti esensi arti dasarnya gitu. Sesudah reformasi banyak aliran-aliran hermeneutik yang silih berganti. Satu ada, kemudian keluar lagi yang baru, istilah baru, kemudian keluar lagi nama baru lagi, model hermeneutik yang baru, terus seperti itu. Ya. Sehingga mungkin kita sekarang ini jadi pusing. Banyak banget aliran ini, gitu ya. Banyak banget caranya menghermeneutik firman Tuhan. Ambil contoh, ketika literal, setelah reformasi mereka berbondong-bondong cenderung ke literal, mempelajari secara teks. Khotbah pokoknya berdasarkan teks.
Sharing pokoknya berdasarkan teks. Semua berdasarkan teks. Maka sebagian orang mengatakan kok semua teks. Iman kita di mana? Kan Tuhan bisa ngomong juga. Asal kita punya iman, percaya ya. Bapak Ibu teman-teman ya, Tuhan bisa ngomong ya. Pasti bisa, saya pun percaya begitu. Nah mereka protes. Kok teks-teks melulu? Kan capek itu belajar bahasa asli Yunani dan Ibrani kan nggak terlalu mudah juga, tapi bisa. Ya, nanti kalau Bapak Ibu belajar bahasa Yunani atau Ibrani, tak kasih resep jitu supaya Bapak Ibu lulus ya. Resepnya cuma satu. Belajar, baca, tulis, cek setiap hari. Mesti lulus. Baca, tulis, cek setiap hari. Pasti lulus. Saya percaya kalau sungguh-sungguh dilakukan, baca, tulis, cek setiap hari, pasti lulus. Kenapa Bapak Ibu kok saya percaya gitu? Saya melakukan hal yang sama. Baca, tulis, cek setiap hari. Waktu saya belajar. Maksudnya tidak sehari sekali. Ada waktu ya baca, tulis, cek. Ada waktu senggang, baca, tulis, cek. Sambil nunggu angkot, ya baca, tulis, cek bisa. Sambil menunggu istri belanja, bisa baca, tulis, cek. Kalau memang kita tidak diperlukan di dalam toko untuk membantu angkut barang bawaan belanjaan istri kita ya. Dimanapun kita bisa baca tulis cek. Ya, jadi resepnya cuma satu itu. Menarik, mempelajari itu sangat menarik. Ya, kemudian ketika mereka bilang begitu, iman kemana? Kalau gitu, padahal iman kan penting. Maka mereka menggelorakan iman itu. Timbul gerakan pietisme. Kan gitu kan? Pietisme atau pietisme ini, gerakan iman ini digaungkan terus. Karena penting, bukan hanya teks. Lama-lama iman, 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 semua iman. Orang bilang kok sih iman sih? Yang kritis dong. Masa cuma dihadapin dengan iman? Ya kan? Perlu dong kita berpikir kritis. Masa kita apa eh, pasrah aja gitu pokoknya iman, iman, iman. Nggak bisa. Ini yang ngomong sesama orang Kristen. Ya dengan intinya seperti itu. Maka timbullah gerakan kritisisme. Gitu kan? Udah gerakan kritisisme, kemudian ya dikritisi ya dikritisi, tapi perlu rasional dong, perlu kita berpikir selain kritis juga harus rasionya kita pakai. Timbul gerakan rasionalisme. Nah, itu hermeneutik itu terus begitu, terus saja terus muter-muter juga terus seperti itu. Nah, kemudian akhirnya hermeneutik modern. Ya. Nah, hermeneutik modern, Bapak Ibu. Hermeneutik modern, maka kita kenal macam-macam. Nah, saya cuma sebut saja ya. Tapi ini terus sistemnya kenapa habis ini keluar ini, habis ini keluar ini karena mirip seperti tadi. Ya, literal, pietisme, kritisisme, ya terus dan seterusnya mirip seperti itu. Yang pertama gerakan hermeneutik liberalisme. Apa artinya? Liberalisme itu memiliki kecenderungan yang tidak bisa diterima oleh rasio, harus ditolak. Yunus dimakan ikan besar, 3 hari masih hidup, tidak masuk akal, gunting ayat itu, buang. Iya toh? Yesus mati bisa bangkit lagi, tidak mungkin ini, tidak masuk rasio, tidak pernah ada kejadian orang sudah mati keluar air, darah dan air kok bisa hidup lagi, gunting ayatnya, buang. Kalau itu terjadi terus Alkitab kita habis, bolong-bolong semua, penuh dengan guntingan-guntingan dan tong sampah menjadi penuh. Kemudian timbul ada yang namanya gerakan neo-ortodok. Ini dipelopori oleh Karl Barth.
Nggak mau dia disebut liberalisme. Dia maunya neo-ortodok, ortodok tapi diperbaharui gitu. Ya. Kemudian timbul lagi seperti hermeneutik baru. Nah, ini Bultmann ini tokohnya. Hermeneutik baru. Macam-macam ya. Udah cepet aja. Ada kemudian timbul dari hermeneutik baru ya, aliran-aliran keluarnya banyak banget. Alegoris, mistis, devosional, rasional, harafiah, banyak. Terus bergantian. Sekarang kita di zaman apa? Silakan Bapak Ibu teman-teman sikapi sendiri. Kita ini di tengah-tengah metode hermeneutik seperti apa? Kalau saya tanya ke Bapak Ibu dan teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman milih hermeneutik model apa? Ada yang mau jawab? Pilih hermeneutik model apa? Atau gaya apa gitu? Ya pikirin ya. Kalau aku ditanya, Pak atau Bu, teologia Bapak atau teologia Ibu ini penganut hermeneutik apa? Apa? Ikut penafsiran model apa? Ini gimana jawab kita? Ya, karena banyak sekali, ya, banyak sekali. Kita dengan mudah akan kalau nggak hati-hati ya, sudah diombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Ingat aja, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Tuhan bilang muridkan segala bangsa. Jadi muridnya Tuhan. Bukan jadikan anggota gereja. Jadikan muridnya Tuhan. Jangan sampai mereka terombang-ambing dengan berbagai angin pengajaran. Jangan beri cuman susu, berikan juga makanan keras. Untuk memberi makanan keras, yang memberi harus eksegesa. Kalau kata kata saya ini harus eksegesa mati-matian gitu. Istilahnya seperti itu. Artinya sungguh-sungguh gitu. Serius. Bukan asal. Ah udahlah cukuplah. Segini kan udah banyak. Jemaat juga nggak ngerti. Nah hati-hati kalau kita berpikir seperti itu. Ya, hati-hati. Karena kalau kita menyesatkan salah seorang yang terkecil seperti anak-anak kecil ini kata Tuhan. Leher kita akan diikat dengan batu kilangan dan dimasukkan ke laut. Mati kita dikasih batu kilangan dan dicemplungkan ke laut. Bapak Ibu mesti ngerti ya, ada mungkin ada yang tahu batu kilangan itu seberat apa. Kurang lebih batu kilangan itu taksiran saya kok 50 kilo itu kalau segede itu. Saya dorong susah ya. Batu kilangan itu di atas batu itu saya dorong itu susah. Saya pikir 50 kilo itu mesti ada. Nah, kalau minimal loh ya. Nah, kalau 50 kilo jangankan 50 kilo lah, 25 kilo aja diikat di leher kita, terus kita dimasukkan ke laut. Lah apa bisa kita muncul lagi? Pasti kita tenggelam. Bisa Pak, talinya diputus ya, bukan itu maksudnya. Nah, jadi yuk teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita belajar hermeneutik, teknik, dan seni. Tidak boleh dilupakan. Porsinya sama, sama-sama 100%. Teknik berdasarkan data. Seni berdasarkan bagaimana relasi kita bersama Tuhan dan bagaimana kita mengolah hasil eksegesa kita menjadi satu apa namanya? Satu tulisan, satu bahan yang mudah disampaikan dan dimengerti oleh jemaat kita.
inti pertemuan kita yang pertama ini, tidak boleh lupa teknik dan seni. Dan tujuan hermeneutik untuk apa? Ada 5 poin yang sudah kita sebut, yang sudah kita belajar bersama-sama. Alkitab kita, kalau kita mempelajari Alkitab kita, maka Alkitab kita bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan kita. Gitu ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ya, semoga tidak terlalu cepat ya. Tapi memang harus cepat ya, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Memang harus cepat karena waktu kita memang betul terbatas. Cuman berapa? 5-10 kali pertemuan. Nanti kita coba secepat-cepatnya kita akan praktek. Ya, praktek hermeneutik, praktek mentafsir ayat Alkitab. Sehingga nanti begitu selesai kuliah kita, minimal kita punya satu cara untuk kita mempelajari Alkitab. Minimal kita punya satu cara. Nah, kalau itu minimal kita sudah punya satu, ingat-ingat supaya kita bisa pakai terus itu hermeneutik. Kalau Bapak Ibu punya pengetahuan tentang bahasa asli Ibrani dan Yunani, bagus banget untuk dipakai. Pakailah itu. Kalau enggak, bisa kok kita nanti belajar. Walaupun mungkin kita perlu berhati-hati. Ya, perlu berhati-hati supaya kita tidak salah. Karena itu tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan. Satu kata di dalam bahasa asli Alkitab belum tentu bisa diterjemahkan dengan satu kata pula di dalam bahasa lain. Belum tentu bisa. Karena itu tadi ada masalah jeda waktu dulu dan sekarang ya. Terus masalah sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, ya kebiasaan mereka, adat istiadat, semua itu menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita mencermati penafsiran kita, hermeneutik kita terhadap firman Tuhan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita mau sudahin saja materi kita malam hari ini. Kita akan bertemu besok lagi di jam yang sama. Barangkali ada teman-teman yang mau foto ini, screenshot dari foto ini silakan. Ini halaman pertama. Silakan kalau mau ini memfoto, men-screenshot atau apalah. Di foto biasanya. Ya, ya ya. Halaman 2 ya. Nah, di halaman 2 langsung selesai ini cuma langsung kelihatan sampai selesai. Pakai Pak, segala boleh waktu. Oh ya, silakan Bu. gini Pak, daerah kita kan banyak anak-anak muda yang sering kumpul-kumpul, eh, jarang beribadah lah. Boleh nggak kita bikin tempat-tempat kumpul-kumpul yang dinamakan tadi apa itu sinagog? Boleh, nggak masalah Ibu. Justru kalau yang muda-muda ya, kalau yang muda-muda itu
mereka biasanya lebih aktif ya. Bikinlah kegiatan aktivitas yang sesuai begitu. Mereka misalnya senang voli, bila ibu berkenan bikin lapangan voli kalau ada kesempatan gitu. Bina mereka melalui voli. Mereka yang muda-muda, yang perempuan senang bikin roti. Apabila ada yang jemaat yang bisa memandu untuk bikin roti, bikinlah. Nanti dari bikin roti itu kita memuridkan mereka. Gitu. Jadi boleh kita pakai asal intinya gini, segala cara bisa kita pakai, tapi bukan menghalalkan segala cara. Gitu. Ya, segala cara bisa kita pakai yang sesuai, tetapi bukan berarti menghalalkan cara. Pak, makasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, minta tolong Pak Andreas untuk tutup dalam doa malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hari pertama pelajaran hermeneutika kami berjalan dengan baik. Bapa di surga, teruslah beri kemampuan kepada kami, murid-murid yang sedang belajar, mahasiswa yang sedang belajar ini Tuhan. Kami rindu pelajaran ini benar-benar memberkati kami dan menjadi dasar ketika kami mengeksegesa semua yang kami pelajari dari Alkitab dengan benar. Tolong Pak dosen yang sudah mengajar, kemampuan, hikmat, marifat juga Tuhan tambahkan terus dalam hidupnya. Dan kami semua diberkati oleh hamba-Mu. Terima kasih, kami semua bersyukur hari ini pertemukan besok dalam keadaan yang sehat, dalam cuaca yang baik, dan agar semua yang mahasiswa dimanapun berada bisa turut bergabung dan semua mendapat berkat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat beristirahat, sampai ketemu besok. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Malam Malam, Pak. Pak.